Halo Sobat Cepos dimanapun kalian berada, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Gratianus Silas di acara perdana kita yaitu Bahas Bola. Ini merupakan program baru dari Cepos TV untuk kalian para pecinta dan penikmat sepak bola Indonesia, khususnya di Papua. Di episode perdana kita kali ini, secara spesifik kita akan membahas tentang satu klub sepak bola Papua yang mana menjadi buah bibir perbincangan di Papua dan secara umum di Indonesia belakangan ini. Klub ini tak lain dan tak bukan adalah PSBS Biak. PSBS melejit sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Papua di tanah air. Berbagai gebrakan dibuat mulai dari kerjasama dengan berbagai sponsor, kemudian mendatangkan berbagai pemain baru, ada juga pelatih baru, hingga yang paling terkini dan paling terupdate ialah memimpin sementara klasemen grup 4 Liga 2 musim 2023-2024. Nah, untuk lebih jauh kita membahas soal PSBS Biak, sudah hadir bersama saya di sini aktor dari segala transformasi di tim Napi Bongkar, sosok dari yang menjadi buah bibir belakangan ini karena statement yang dibuat di Cepos Online. Siapa lagi kalau bukan manajer PSBS Biak, Kakak Yan Mandenas. Kakak selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Kakak sudah hadir. Mungkin bagaimana kabarnya Kakak? Baik. Sehat ya? Siap. Untuk kita akan berpanjang lebar terkait dengan PSBS Biak termasuk juga derby yang akan dilakukan besok dengan Persipura pada hari Jumat besok. Saya ingin lebih jauh membahas ke sana, tapi untuk dari awalnya ingin tahu dulu bagaimana sampai seorang Yan Mandenas ini bisa berada di kubu tim Napi Bongkar, bisa berada menjadi manajer di tim Badai Pasifik, Kakak. Silakan. Terima kasih Grati dengan seluruh pemirsa yang mengikuti broadcast di Cendrawasih Pos TV. Iya. Ya. Pertama, saya musim lalu ketika diminta bantu untuk jadi manajer Persipura, Iya. pada saat Persipura turun dari Liga 1 ke Liga 2, saya mau membantu mereka. Iya. Nah, kemudian setelah kelanjutan liga yang kita perjuangkan itu sudah sampai ke titik pasca kongres luar biasa PSSI dengan terpilihnya ketua umum yang baru, Iya. masalah kelanjutan Liga 2 itu diserahkan kepada ketua umum yang baru. Iya. Nah, dan kami konsisten termasuk 28 klub di seluruh Indonesia. Saya menggalang kurang lebih dukungan sampai dengan 19 klub untuk mendukung kelanjutan Liga 2 pada Betul. saat musim lalu. Betul. Bahkan meningkat. Iya. Pada saat itu saya galang. Dan semua ikut. Nah, setelah saya sudah galang semua klub itu ikut untuk mendorong kelanjutan Liga 2. Setelah Kongres luar biasa selesai, terpilihnya ketua umum PSSI yang baru, Iya. digelarlah di meeting lanjutan untuk menentukan nasib kelanjutan Liga 2 di Surabaya. Iya. Setelah digelar meeting, saya tidak diikutkan sebagai manajer Persipura yang Iya. masih belum berakhir kontrak untuk Iya. memperjuangkan nasib sepak bola Indonesia di Liga 2 yang Iya. terus kita perjuangkan ke pemerintah, ke PSSI agar berlanjut pasca ketua umum yang baru Iya. terpilih. Ketimbang kita harus putar dari nol karena Betul. sudah putaran pertama kompetisi sudah kita lakukan. Iya. Nah, ada dua hal yang saya lihat kurang adil pada saat itu dari manajemen Persipura lakukan buat kita di klub Persipura waktu saya manajer musim lalu. Pertama, kita membangun tim dengan susah payah. Saya datang membantu ketika diminta, membangun tim, digaji pun juga tidak, Iya. dikasih saldo juga tidak. Saya cari duit sendiri untuk biayai tim. Ya. 0 rupiah. Setelah tim ini saya bangun dari 0 rupiah, Iya. bangun dengan meyakinkan sponsor datang dukungan. Ketika Persipura itu lagi jatuh ke Liga 2 terpuruk, saya bangun kembali tim ini dengan membangun kepercayaan diri mereka. Kemudian sudah konsolidasi semua sudah berjalan cukup baik. Pimpinan klasemen kita juga di putaran pertama sudah jalan. Iya. Nah, setelah itu pada saat kongres luar biasa, ya, pra-kongres dan kongres luar biasa, kita tidak diikutkan sebagai peserta untuk menentukan masa depan dan keberlanjutan dari klub Padahal ini. sudah Ya, bisa-bisa. padahal sudah bisa-bisa Iya. kita fight. Nah, dari situ saya lihat bahwa ini ada apa kok kita yang setengah mati bangun klub, kita mau perjuangkan nasib klub lewat kongres Iya. untuk menentukan lanjut atau tidaknya, tahu-tahu kita tidak diberikan ruang. Dilibatkan, iya. Nah, berlanjutlah kedua di
rapat setelah Pak Erick Thohir terpilih jadi ketua umum PSSI di Surabaya. Nah, kita tidak libatkan juga. Iya. Nah, dari situ saya lihat bahwa ini manajemen kurang sehat dan tidak menghargai hasil kerja kita. Harus kerja. Nah, ditambah lagi yang berikut adalah pada saat saya masuk jadi manajer di Persipura, saya minta untuk bersih-bersih di dalam manajemen. Iya. Karena manajemen yang lama sudah gagal akibat Persipura itu terdegradasi dari Liga 1 ke Liga 2. Iya, Itu betul. ini tim besar, Iya. tim yang punya nama besar, tim yang menjadi ikon Papua, tapi tidak dikelola baik, bisa turun ke Liga 2 itu kan fatal. Iya. Bintang 4. Saya minta dibersih-bersih, Iya. bersih-bersih dulu di dalam. Iya. Nah, tapi itu pun tidak digubris juga. Hmm. Itu. Setelah itu, permintaan saya yang terakhir adalah karena masuk pada saat awal Persipura itu terkendala dengan sponsor dan saya harus yakinkan semua sponsor mau. Nah, pertama Bank Papua itu hanya mau kasih Persipura uang pada saat saya masuk awal itu mau kasih Persipura uang hanya 500 juta. 500 juta. Ya, saya negosiasi akhirnya Bank Papua kasih naik jadi 5 miliar Iya. sponsor. Freeport hanya mau kasih Persipura apa awalnya itu 1 miliar. Saya negosiasi Freeport kasih naik 2 M, saya tolak, saya negosiasi lagi naik jadi 10 miliar. 10 ya. Itu. Yang saya minta 20 M. Iya. Nah, akhirnya sudah kita jalan. Nah, kita jalan. Ketika saya sudah tahu untuk kondisi keuangan itu, saya sudah berbicara dengan manajemen Persipura pada saat panggil saya pertama kali untuk meminta kesediaan saya jadi manajer. Iya. Saya sampaikan bahwa mereka sendiri yang menawarkan untuk cari cari eh, pihak sponsor Iya. yang mau terlibat jadi pemegang saham. Pemegang saham. Itu. Nah, saya datangi bicara dengan Freeport Tony Wenas Iya. di ruang kerjanya untuk minta daripada Freeport itu sponsor tiap tahun dari sisi bisnisnya Freeport tidak dapat, hanya dari sisi sosial yang melakukan, Betul. mending Freeport jadi pemegang saham di Persipura supaya bicara bisnis itu bisnis, Freeport bisa dapat Iya. manfaat juga Iya. kan. Nah, sudah saya bicara sudah disetujui oleh Vice President Freeport. Nah, saya bicara dengan teman saya dari Ulam Laut Iya. untuk bantu Persipura dengan kita masuk sebagai pemegang saham di situ mungkin hanya berapa persen tidak masalah. Yang penting bisa membantu Persipura sisi pembiayaan karena saya melihat bahwa masuk ke dalam jadi manajer ditunjuk dengan modal 0%. Iya. Nah, 50 perak pun tidak dikasih. Iya. Dari situ saya tahu bahwa tim ini kesulitan uang. Betul. Nah, sudah saya bantu dengan cara itu semua sudah setuju. Saya tahu-tahu pertama mereka sudah mengaku ya. Ketika saya sudah dapat orang-orangnya, saya menawarkan sponsor kepada saya menawarkan kepada manajemen Persipura untuk bagaimana kita bisa akuisisi saham. Merekanya yang tidak mau, menolak. Iya. Malah mereka tawarkan ke kita kalau mau beli saham Persipura dengan harga 100 miliar. Artinya ada perubahan di situ. Ya, Yang awalnya ada perubahan dan mereka iya. tidak konsisten. Awalnya mereka yang buka komunikasi dan buka diri. Iya. Nah, akhirnya dari situ saya mundur pelan-pelan. Iya. Karena saya merasa bahwa 3 syarat saya tidak dipenuhi. Itu. 1, soal bersih manajemen. Iya. Ya. 2, soal akuisisi saham supaya Persipura di musim berikut tidak kesulitan uang. Iya. Kemudian ketiga, ketika kompetisi kita bangun tim ini dengan susah payah, tapi ketika rapat-rapat pengambilan keputusan di PSSI, manajemen tidak memberikan kepercayaan dan delegasikan kita untuk mewakili. Tidak dihargai lah. Tidak dihargai. Iya. Nah, dari situ 3 cara kerja manajemen Persipura yang seperti itu akhirnya tanpa diminta pun juga saya memang sudah ambil sikap mundur dan saya mencoba untuk merapat. Bantu tim yang lagi sulit di Papua. Berarti itu yang menjadi motivasi kemudian bisa sekarang menjadi manajer PSBSB ya? Ya, jadi pertama sebenarnya saya tidak langsung ke PSBS. Iya. Saya sempat ketemu kunjungan ke Waropen, bertemu Bupati Waropen, tanya Iya. tentang sepak bola. Iya. Itu. Kemudian setelah itu saya ketemu Bupati Biak, bicara juga soal sepak bola. Bupati Biak merespon itu dengan cepat dan dia mau untuk bagaimana supaya penanganan PSBS ini bisa kita sama-sama lakukan. Iya. Nah, akhirnya dengan adanya keterbukaan dari Pak Bupati Biak, kita sama-sama masuk merapat dan konsolidasi juga baik dengan teman-teman di PSBS. Ada Pak Jimmy dan Pak Pendeta Freddy Boli sebagai pemegang saham di situ. Iya. Akhirnya Pak Jimmy Kapisa koordinasi dengan Pak Bupati, koordinasi dengan Pak Pendeta, kita clearkan dan kita semua enjoy sepakat. Kita sama-sama bangun klub ini sama-sama. Iya. Itu. Dengan keterbatasan pembiayaan kita bangun klub ini sama-sama. Ulangi bersama. Nah, sehingga
saya masuklah sebagai manajer PSBS di situ. Iya. Itu. Karena Tapi tujuannya selain ya, manajer, maaf saya potong Kak. Selain manajer juga komisaris klub. ya, Iya, itu dalam perubahan akta pemegang saham yang baru pemegang saham. nanti. Iya. Itu. Tapi prinsipnya bahwa kita ingin untuk lakukan yang terbaik Hmm. di Papua, terutama ada dua potensi yang saya lihat kenapa sampai saya bisa turun sampai ke urusan sepak bola. Iya. Potensi kita di Papua ini hanya dua, olahraga, Olahraga, yaitu paling menonjol sepak sepak bola, bola, betul. kedua seni. Cuma Iya. dua itu yang potensi ada di anak-anak muda Papua. Iya. Nah, saya berpikir bahwa kalau soal urusan pembangunan, kalau soal ini semua sudah kita lakukan. Iya. Itu. Tapi yang belum saya lakukan terbaik untuk berikan kontribusi buat anak-anak muda di Papua itu lewat olahraga. Iya. Situlah saya mau untuk terlibat di Iya. sepak bola. Dan kita juga riset, Kakak Ya, mau melakukan beberapa ya, perjalanan ke Amerika Latin, ya. seperti Argentina, Nah, bertemu dengan Roberto Pugliara yang juga mantan pemain di sini. ada David Kemudian Daroka. ada David Ya, Daroka dari Brasil dan melihat ya, eh, apa negara-negara Amerika Latin ya. yang memiliki potensi juga sama seperti kita di Papua ya. Ya, betul. Jadi selain di Argentina, kemudian di Brasil, Iya. tapi juga saya juga komunikasi juga dengan partnernya temannya Bio Paulin di Prancis. Hmm. Ya, waktu kita lihat bagaimana PSG dan manajemennya di Iya, sana. betul. Ya, kemudian di Barcelona juga sempat saya lihat, kemudian Ajax Amsterdam. Nah, jadi saya mengikuti perkembangan sepak bola di tanah air ini dengan membawa sampel-sampel dari beberapa klub sepak bola di Eropa, Iya. termasuk Amerika Latin. Iya. Nah, dari situ saya melihat bahwa karakteristik orang yang ada di Brasil, ya, dengan lingkungan dan masyarakatnya hampir sama persis kayak orang yang ada di Papua. Iya. Nah, dan itulah talenta yang dikembangkan di Brasil dan itulah yang sebenarnya potensi yang bisa kita kembangkan di Iya. Papua juga. Nah, sehingga saya coba merapat dengan teman-teman di Biak, Hmm. ya. Saya pikir ya Biak ini bukan tim yang mudah untuk kita bangun. Iya. Tapi saya yakin bahwa dengan semangat kita, dengan kegigihan kita akan buat tim ini jadi lebih baik di Lebih Papua. baik. Itu. Nah, sehingga memang pada kesempatan ini kita konsisten. Iya. Itu. Saya sudah kasih syarat bahwa saya mau bangun PSBS, tapi saya mau prioritaskan anak-anak Papua harus dominan. Dominan. Nah, itu. Sehingga Dan pemain itu PSBS adalah anak-anak Papua dominan hmm. dan bukan dari Biak saja. Iya. Ada dari Sorong, ada dari Sui, ada dari Wamena, ada dari Pegunungan Bintang, Iya. ada dari Tolikara, semua kita kasih masuk. Jadi menjadi Ya, ada representasi. dari Intan Jaya juga. Iya. Ya, kita kasih masuk. Tolikara juga ada, Ya, Urop Mabin ya. ya. Jadi sebenarnya ini kita tunjukkan bahwa ini ada salah satu representasi tim Papua Iya, juga yang betul. merekrut dan memberikan ruang untuk semua anak-anak Papua Hmm. untuk bisa bermain Dengan di seleksi yang PSBS tentunya dengan sesuai seleksi yang ketat juga. ketat juga ya. Ya, jadi bahkan anak-anak di Biak sendiri juga banyak yang tidak bisa memenuhi syarat seleksi. Iya. Itu bahkan kalau kita bicara PSBS yang pemain lama mungkin ada sekitar 4 orang yang masuk. Iya. Gitu. Tapi semua harus memenuhi seleksi standar kita Iya. melalui seleksi. Jadi tidak mudah kita rekrut. Artinya duduk di kursi manajer ini bukan sekedar duduk dan Ya, memperhatikan saya, tapi memang ya. mengorganisasi, Kita organisir memanage. semua manage dan Ah, organisir ini mulai dari tim pelatih, iya, kemudian staff klub, kemudian sampai ke pemain iya, pun juga saya organisir bahkan turun tangan langsung iya, untuk terlibat dalam telescouting untuk pilih pemain. iya. Itu. Termasuk dari pertandingan ke Hmm. pertandingan pun juga selalu DSP injury time H-1 harus semua dirapatkan dengan saya dan saya juga tentukan. Iya. Komposisi pemain yang pelatih kasih yang mana, Betul. saya kasih masuk yang mana, saya tentukan juga. Hmm. Itu karena Ada menang keterlibatan dan di situ. tidaknya tim ini menjadi tanggung jawab manajemen. Iya, Tim pelatih dan pemain adalah saya pekerjakan di iya, bawah PT PSBS Biak. iya, Itu. Yang sementara ini direktur adalah Pak Jimmy Kapisa. iya. Itu. Berarti artinya dengan segala pengalaman yang ada, kemudian duduk di kursi manajer dan memanage itu semua, terus bagaimana kemudian membentuk atau membangun tim ini? Kemudian mendatangkan sponsor-sponsor dengan ya boleh dibilang negosiasi tingkat dewa karena Ya. Nusa Tuna, kemudian menjajaki kerjasama dengan PT Bank Papua maupun Freeport, yang mana sejarah baru juga bagi PSBS Biak untuk bisa bekerja sama dengan PT Freeport yang sebelumnya belum pernah.
Cerita sedikit dulu, Kakak. Ya, jadi saya sebenarnya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa di Papua ini bukan satu tim sepak bola yang terbaik. Iya, Masih ada tim-tim yang baik juga yang bisa iya, kita bangun. Cuman memang minim dukungan itu. Nah, sehingga saya sekarang meminta untuk semua sponsor di Papua ini harus adil. iya, Bank Papua pun juga saya minta keadilan. iya, Itu. Bukan saja untuk PSBS, iya. untuk Waropen pun juga harus adil. Hmm, Itu. Nah, Freeport juga begitu sama. Itu minta terus harus adil juga untuk dukung tim-tim sepak bola di Papua dengan baik. iya, Itu. Jadi semua kita negosiasi, komunikasi. Ketika belum ketemu kita negosiasi terus. hmm, Nah, makanya siang tadi saya juga ketemu dengan PLT Dirut Bank Papua iya, dengan direktur operasional untuk negosiasi soal dukungan sponsor mereka kepada hmm, PSBS. Nah, dan sampai detik ini ya belum ada anggaran yang kita gunakan dari Bank Papua maupun Freeport untuk PSBS, iya, pembiayaan untuk PSBS jalan. Nah, baru murni kita dibiayai oleh Nusa Tuna. Nusa Tuna. Tapi kita jalan dengan semua kemampuan yang ada. Iya, Dan sekali lagi bahwa saya membangun sepak bola mulai dari Persipura sampai ke PSBS, iya, saya tidak pernah mencari keuntungan. hmm, Yang ada adalah saya memberikan kontribusi iya, untuk membantu. Itu. Makanya yang musim lalu ketika BTM tidak menghargai kerja iya, saya sudah berkontribusi, dia tidak gaji saya, tidak apa-apa. iya, Baru kemudian dia expose seperti itu, ya saya akhirnya memperlambat dia di laporan pertanggungjawaban. iya, Karena saya merasa bahwa secara etika pada saat dia butuh dia panggil saya, iya, bicara baik-baik, minta kesediaan saya. hmm, Pada saat dia seharusnya tidak membutuhkan saya atau dia mau meminta laporan pertanggungjawaban, datang dong ketemu. iya, Begitu. Memangnya gue digaji sama lu? iya, Begitu kan tidak. Kalau gue tidak digaji sama lu ya datang dong bicara dengan saya. hmm, Begitu. Karena saya sudah memberikan kontribusi lebih kepada iya, Persipura. Itu. Dan saya bilang kalau hitung-hitungan di musim lalu saya juga keluar duit besar untuk biayai iya, Persipura. Itu. Pertanyaan saya musim lalu Persipura kekurangan duit. BTM sebagai pemegang saham ada kasih uang untuk saya iya, biayai tim Persipura? Tidak ada sama sekali. Itu. Nah, saya sendiri bergerak dan iya, berusaha. Dari awal 0 rupiah saya bisa bentuk tim jalan. hmm, Nah itu. Nah, sehingga saya sedikit tersinggung dengan sikap yang iya, kurang baik. Karena setiap kali mau melepaskan orang di Persipura hanya main expose dan expose. hmm. Itu tidak baik. Tidak ada pendekatan man to man gitu ya. Ya, pada saat membutuhkan panggil dan mengajak komunikasi. Iya, Nah itu mulai dari pemain, pelatih sampai dengan manajer. hmm, Perlakuan yang sama yang dilakukan. Sehingga di PSBS ini yang pertama yang adalah kita lakukan pada saat ini adalah kondusif. iya, Tim harus kondusif, pemain enjoy, manajemen enjoy, pelatih enjoy, iya. semua harus enjoy. Semua harus enjoy. Iya. Itu. Tidak boleh ada yang kurang. Nah, ini Kita segera manage dan kita komunikasi selesaikan. Ini yang mungkin artinya suasana yang dibangun di tim ini yang mungkin menjadi tolak ukur juga selain daripada sponsor. Artinya sponsor menjadi ukuran sebuah tim itu dia kokoh secara fondasi. Tapi kemudian suasana tim yang dibangun sedemikian rupa, terus ada kakak di posisi manajer, ini menjadi tolak ukur bagi pemain-pemain yang kemudian didatangkan. Ada nama-nama besar seperti Beto, kemudian Alex, ada Mamadou Bari, kemudian ada Mervin Rumere yang kakak datangkan dari New Zealand, kemudian ada Fabiano juga. Ini sekarang di Indonesia, satu Indonesia ini sudah tahu walaupun PSBS ada di Liga 2 tapi dibilang sebagai skuad mahal. Mungkin kakak punya respon kayak gimana? Ya memang konsekuensinya kalau kita mau untuk tim ini kita punya target untuk lolos Liga 1, kita harus banyak pemain mahal. Berarti ada ambisi ke sana ya? Iya, Iya, kita punya target Liga 1 tapi kita tidak peduli kemampuan tim dan kita tidak peduli Tuhan. iya, Sehingga kemampuan pemain saya minta untuk mereka tunjukkan pada saat dari laga ke laga. hmm, Nah, sehingga kemarin kita main satu kali kita draw di kandang dengan Persipal iya, Persib. Palu. Nah, saya minta mereka untuk tutup utang itu lunas dengan melawan Sulut. Hmm, sudah tertutup itu. Sudah tertutup kita Iya, punya hasil draw di kandang. iya, Nah, sekarang kita main di Persipura iya, besok. Saya sudah sampaikan mereka bahwa saya tidak tekan kalian dan meminta kalian harus kasih menang hmm, klub ini. Tapi kalian harus tahu kewajiban. hmm, Tugas saya, semua saya sudah lakukan iya, untuk memberikan yang terbaik kepada pemain dan pelatih. Tinggal kewajiban kalian yang saya minta di kalian lapangan. untuk memberikan juga kepercayaan kepada manajemen Iya, melalui kerja keras. Sehingga saya selalu ingatkan mereka, 2 kali 45 menit tugasnya adalah kerja, kerja, dan kerja. kerja. Karena itulah kalian ditunjuk sebagai pemain profesional di Iya. klub itu.
Tapi kalau kalian tidak kerja maksimal, berarti saya tidak pilih kalian masuk di tim itu, Hmm. di line up tim PSBS. Iya. Karena dari pertama saya sudah kasih tahu bahwa saya butuh orang-orang yang masuk ke PSBS. Ini tim yang dianggap tim kecil. Saya butuh orang-orang yang mau bekerja keras. Iya. Jadi kalau yang tidak siap bekerja keras dan disiplin, silakan out. Iya. Dari pertama saya sudah sampaikan pemain mau pemain. Artinya ada tanggung jawab besar juga dari mereka begitu ya. Ya, harus tanggung jawab dari mereka. Memang target kita tinggi, Iya. tapi semua itu terus siapa melalui kerja keras. Hmm. Kerja keras kita akan menguji kita untuk naik dari satu tahap ke tahap yang lain. Iya. Gitu. Nah ini kita mau menunjukkan kepada semua publik pencinta sepak bola di tanah Papua Iya. dan di tanah air bahwa di Persipura ini memang senioritasnya, bahwa di Papua ini Iya. senioritasnya ada Persipura, Iya. ya. Tapi Persipura juga bukan segala-galanya. Hmm. Masih ada tim-tim lain yang lebih bagus juga di Papua. Iya. Cuma memang minim sponsor, Iya. sehingga mereka tidak bisa bergerak. Kalau kita bicara talenta, banyak sekali yang ada Papua yang tersebar Iya. di semua klub di Indonesia. Dan sangat sayang kalau tidak bisa terakomodir ya. Dan mereka ini bisa main hebat di luar. Iya. Tapi juga tidak memobilisasi mereka untuk menjadi satu kekuatan yang baik di Iya. Indonesia untuk menunjukkan eksistensi sepak bola kita di Papua, ya sama saja. Mengubur mimpi. Iya, betul. Membina olahraga sepak bola di Papua. Iya. Itulah yang bagaimana saya mau turun tangan langsung untuk menangani salah satu tim sepak bola yang namanya PSBS Biak. Iya. Supaya orang Indonesia juga bisa lihat bahwa ternyata Persipura turun ke Liga 2 masih ada saudaranya PSBS Biak, Iya. masih ada saudaranya Persiwa Perserokan. lagi Betul. kembali. Betul. Begitu. Walaupun Persiwa Wamena, Persiram Raja Ampat, Iya. Pian Perseru Serui Serui. sudah tidak ada lagi. Iya. Tapi masih ada 3 tim Papua terbaik saat ini. Ada Persipura, ada Persewa, dan ada PSBS Biak. Iya. Kita 3 tim ini bersaing. Iya. Dan Bersaing secara sehat, secara fair. iya, dan ini yang menjadi buah bibir sekarang di Indonesia karena grup 4 boleh dikata sebagai grup neraka karena ada 3 tim Papua yang bersaing ketat untuk, dan posisinya sekarang PSBS ada di pucuk klasemen. Dan memang kita yakin bahwa dengan perjuangan kita ini, ya, pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat di Biak. Iya. Yang selama ini bergumul untuk bagaimana sepak bola ini bisa menjadi ikon yang memberikan, ya, yang memberikan satu kesan tersendiri untuk orang mengenal Biak itu secara luas, mengetahui Biak dengan potensi yang ada, baik sumber daya alamnya Iya. maupun keindahan alamnya, ya, dan wisata bahari, Iya. dan potensi-potensi lain termasuk UMKM yang bisa digarap. Iya. Karena Biak ini salah satu kabupaten yang berada di Kepulauan Pasifik, Betul. sehingga tim ini saya masuk dan saya kasih julukan Badai Pasifik. Iya. Dengan warna ciri khas kita sekarang adalah biru, Iya. karena pulau yang kecil berada di wilayah Pasifik, berada di lingkaran laut yang biru, dan kalau di saat matahari itu lagi cerah, langitnya pun biru sama dengan biru laut. Iya. Sehingga baju PSBS sekarang biru. Baju kebesaran, warna kebesaran PSBS. Sama seperti pulau yang dilingkari oleh lautan yang biru. Dan ada 2 julukan dari PSBS itu sendiri, yaitu Badai Pasifik seperti yang barusan Kakak sampaikan, kemudian tim Napi Bongkar. Nah, dua-dua ini istilahnya kalau kita mau lihat badai itu amburadul, pokoknya gerasa-gerusu, kemudian ada juga Napi Bongkar yang kesana kemari bongkar. Nah, ini statement ini kemudian ditambah Kakak punya statement untuk di bursa transfer ini sudah sangat mencenangkan, seperti yang Kakak sampaikan memboyong para pemain ex Persipura itu sendiri. M. Tahir sudah menjadi bukti jalan masuk ke PSBS Biak. Kemudian Kakak ada menyampaikan beberapa nama seperti Victor Igbonevo, Fernando Pahabol, dan juga ada Osvaldo Hai terakhir. Dan yang terakhir paling baru sekali beberapa hari yang lalu Kakak sampaikan Ramai Rumah Kiek. Mungkin respon sedikit dulu terkait dengan itu. Victor Igbonevo dalam tahapan komunikasi dengan saya. Iya. Termasuk Sarahan. Iya. Sarahan juga ya. Iya. Terus kemudian ada si Osvaldo, kita juga masih tahapan komunikasi terus. Tapi yang hampir fix Tahir. Iya. Kemudian tapi sudah berlatih ya sama tim. Iya. Kemudian si Ramai Rumah Kiek. Iya. Kita lagi bidik. Iya. Termasuk dengan Ricardo dari Persewa European. Iya. Karena tim ini kita butuh squad yang utuh. Iya. Kita butuh squad tim yang utuh, sehingga kita harus evaluasi di putaran kedua nanti.
saya akan melakukan evaluasi besar-besaran dan rotasi pemain di PSBS. Pertanyaannya kenapa ex Persipura, Kakak? Kenapa tidak tim dari lain? Karena jam terbang mereka yang kita butuh. Iya, Itu jam terbang mereka. iya. Karena kita bawa pemain baru, kita masih bina, kita butuh waktu untuk mereka bisa punya jam terbang cukup untuk bisa Oke. bermain mengimbangi. Iya, Nah, kita butuh pemain-pemain yang punya jam terbang cukup untuk saya kolaborasikan dengan pemain yang kita rekrut dari Liga Tarkam, iya, kemudian dari Liga 3. iya. Supaya mereka pemain muda dan pemain-pemain yang punya jam terbang cukup ini bisa mix. Klop Dan ya. ketika mereka latihan, pemain muda yang ada di Liga 3 dan Tarkam ini bisa bersaing sama seperti pemain yang punya jam terbang cukup, pengalaman. Ketika mereka memenuhi standar itu saja, kita bisa masuk mereka dalam main. Sehingga memang kita buru pemain-pemain potensi karena dari Persipura pemain-pemain yang diorbitkan itu bisa muncul dan bisa kita tahu kualitas pemain Kualitasnya. mereka. Itu. Nah, sehingga saya sudah katakan bahwa ada rumor beredar bahwa 8 pemain yang dikontrak Persipura sampai tahun depan itu mau dilepas. Iya. Sepanjang memenuhi standar dan kualifikasi pemain yang dibutuhkan oleh PSBS Biak, kita siap rekrut. Siap rekrut ya. Dengan 8 berapapun pemain. tawaran gajinya kita akan negosiasi, kita rekrut. Begitu. Karena saya sudah katakan di manajemen PSBS Biak Iya. bahwa urusan bola di Papua ini harus kita urus bukan karena kita mau menitip kepentingan A, B, C, dan D. Tapi karena saya hobi, Iya. yang kedua memang saya gila bola. Gila bola. Jadi saya urus bola juga Iya. seperti orang Iya. gila. Iya. Saya tahu berapapun yang saya keluarkan untuk sepak bola. Iya. Yang penting menang dan menang saya pulang tidur nyenyak. Iya. Itu. Ini yang saya lakukan. Dan ilmu ini ada di Emir Kamu waktu jadi wali kota. Iya. Itu. Dan hasilnya juara ya. Menang hari ini, besok orang datang ketemu dia di wali kota, Iya. pencairan lancar, Iya. disposisi bagus. Iya. Tapi kalau kalah datang disposisi. Nah, itu Berpengaruh itu ya. Iya. menjiwai betul sepak bola di Papua. Iya. Dan itu transfer ilmu itu yang sekarang saya dapatkan ketika saya di Emir Kamu sekian Iya. lama. Persipura. Dan ilmu itu yang saya dapatkan. Dan saya lanjutkan sekarang untuk membangun sepak bola di PSBS Biak. Jadi gila bola ya. Yang pertama adalah memperhatikan Nah, kondisivitas tim harus sehat. Nah, Argentina bisa juara Piala Dunia karena kondisi tim antara manajemen, pelatih, pemain semua enjoy. iya. Baru Argentina juara kemarin. Iya. Gitu. Nah, itu Sesuai. sesuai. Iya. Nah, sehingga PSBS pun begitu. Iya. Ciptakan hal sekecil apapun harus dikelola dengan baik, Iya. diselesaikan. Komunikasi. Saya ajak semua pemain dan tim pelatih, ada hal sekecil apapun yang mengajar komunikasi. Komunikasi. Kita komunikasi sudah clear semua. Nah, ini yang kita lakukan di PSBS. Nah, artinya ini menjadi membuat klub yang satu padu, yang klop. Apakah ini juga kemudian akan melengkapi para pemain ex Persipura yang sudah ada sekarang di tim seperti ada Beto, ada Ruben, ada Nelson Alom. Jadi merekrut mereka datang supaya ini nih ada pemain-pemain Persipura yang kemudian ketika bergabung di klub mereka tidak terasingkan tapi bisa blending dengan cepat, adaptasi dengan cepat. Apa seperti begitu, Kakak? Nah, pertama main itu beradaptasi dengan klub cepat dan tidaknya tergantung kenyamanan mereka. Iya. Orang bermain bola ini yang pertama soal kenyamanan, Iya. soal urusan nilai kontrak dan sebagainya itu urusan kedua. Mereka nyaman nggak? Iya. Dan siapa yang mereka percaya di sini? Nah, kalau sekarang mereka mau datang ke PSBS karena percaya kepada saya, Iya. mau datang. Itu. Karena saya membangun tim ya dan terbuka dan saya memberikan servis yang lebih kepada mereka. Iya. Dan saya tidak pernah batas. Gitu. Jadi ya sepak bola di Papua ini bukan saja direncanakan saya sampai di membangun PSBS untuk naik. Tapi saya ingin juga untuk jangka panjang, saya akan membuat kalau Tuhan sayang dan kehendaki, saya punya potensi yang banyak yang bisa ini, saya ingin kembangkan akademi sepak bola di Papua. Ingin kembangkan akademi sepak bola di Papua. Akan kita bangun secara bertahap. Iya. Nanti kita akan cari sponsor lagi untuk kita bangun. Nah, bahkan sementara ini saya sudah coba untuk jejaki dengan Beto dan tim untuk Iya. kita bikin yang namanya Papua mini soccer di sini. Mini soccer. Seperti yang sekarang dilakukan oleh Beto dan teman-teman bikin Bali mini soccer. Iya. Nah, kita lakukan untuk bagaimana mengutamakan private training untuk pemain-pemain di Papua. Supaya suatu saat mereka bisa jadi pemain yang hebat, skill dan kemampuan yang Iya. bagus. Nah, ini yang sementara kita rencanakan. Lagi jajaki, Bro. Kita jajaki terus. Tapi memang kita ada planning lain. Iya. Kita bagaimana branding. Nah, kita branding tim PSBS ini memang target kita tinggi. Iya. Nah, dan sampai saat ini kita masih jajaki komunikasi. Mudah-mudahan kita bisa melawan tim-tim besar yang sudah punya nama dan punya ikon. Iya. Nah, seperti sekarang kita target, misalnya kita bisa menciptakan laga persahabatan, kita datang main lawan Inter Miami di
Amerika, di iya, Amerika. Bukan main di sini. Kita iya, datang, tim Best kita datang main hmm, ke mereka. Untuk branding. branding, Nah, iya, ini salah satu target kita ke depan. iya, Nah, kita memang ingin untuk melakukan branding seperti begini. Supaya orang tahu, iya, kalau kita membangun sepak bola dengan serius, betul, sponsor. Kita iya, membangun sepak bola bukan setengah-setengah. Kita serius membangun iya, sepak bola. Nah, sementara ini kita menjaga posisi tren positif kita untuk menunjukkan kepada sponsor kita. Ini memang klub baru, tapi kita serius untuk iya, ini. betul. Sehingga kita menjaga tren positif kita untuk tetap memimpin klasemen. Oke, artinya tadi yang kakak sebut apa tergila-gila dengan bola, jadi urus bola juga harus gila-gilaan. Jangan setengah-setengah, tapi harus all out ya. Ya. Oke. Makanya jangankan urus sepak bola ini saya all out. Nah, Bahkan bagi saya iya. Nah, itu ikut apa sekolah bola. Defense Academy dari kecil. Iya, Saya suruh sekarang. iya, Keren. Karena memang saya memang aku fokus dan punya olahraga saya menjiwai betul sepak bola. iya. Jadi saya mau bukan saja saya bangun klub di luar, tapi anak saya pun juga saya suruh 3 orang bersaing. Siapa Hmm, yang jadi pemain hebat saya hmm. kirim keluar. Dari saya ini karena kita kakak bicara ke personal, ke keluarga. Jadi dari 5 anak itu 2 anak, satu nama Chelsea, satu nama Didier. Apakah memang Didier nih kan ketat sekali dengan Didier Drogba dari Chelsea. Soalnya klub Liga Inggris adalah Chelsea. Chelsea ya, Nah, jadi memang di Chelsea dulu Didier Drogba. Didier Drogba. Dan saya sudah beberapa kali nonton Didier Drogba main di Iya, Liga Champions maupun di Liga iya, Premier Inggris. mm, Nah, jadi memang anak saya kasih nama pemain bola. Dan memang dia punya jiwa juga bola. bola. Jadi sekarang dia lebih aktif untuk Oke, ikut sepak bola. sepak Dan bola. dari satu angkatan itu ada 3 orang. Dia salah satu yang menonjol di tim sepak bola. Saya bilang kamu harus main bisa jadi pemain hebat. Saya sekolah kamu Hmm, keluar. Entah di Portugal, di Spanyol atau di Amsterdam. Saya iya. kasih sekolah kamu dan suatu saat kamu kembali pada timnas Indonesia. Di media sosial juga kemarin sempat kita monitor karena kakak juga cukup aktif di media sosial Instagram. Di situ kakak sebutkan bahwa dari 4 anak laki-laki ini setidaknya satu bisa menjadi pemain sepak bola besar yang nanti kembali untuk membela timnas Indonesia. Jadi ada mimpi besar ya. Itu mimpi Nah, saya karena memang saya memang punya mimpi bahwa anak saya harus laki-laki iya. supaya ada yang bisa jadi pemain bola, gitu, pemain bola profesional. Oke. Gitu. Sehingga memang semua anak laki-laki itu saya suruh bersaing di sepak Iya. bola dari sekarang. Secara sehat tapi Nanti itu. siapa yang memang kelihatan menonjol, nah itu yang saya Push fokus untuk lagi. bagaimana bisa kasih ikut dia untuk pembinaan selanjutnya. Mungkin Oke. sekarang di Friends Academy saya kasih pindah lagi ke ke akademi-akademi sepak bola mungkin di luar Iya. untuk mereka bisa training saja untuk kelanjutan. Oke, kita sudah terlalu jauh sampai ke personal, kakak punya keluarga dan anak-anak. Tapi kita kembali lagi, saya mau tarik kembali lagi dalam pembangunan klub sepak bola PSBS Biak ini sendiri eh, yang sudah dibangun sekarang dan kemudian ada rencana-rencana negosiasi dengan beberapa pemain yang akan mungkin didatangkan. Melihat eh, tensi putaran kedua sendiri, apakah sudah menerawang artinya dengan teman-teman dari tim pelatih dan pemain juga atau seperti bagaimana Kakak melihat putaran 2 nanti? Ya putaran kedua akan lebih berat lagi untuk Iya, kita di grup 4 karena persaingan ketat. iya, Nah, dan tentunya PSBS juga akan membenahi tim secara total. iya, Gitu. Kita membenahi tim secara total bukan setengah-setengah. Kita membenahi secara total sehingga nanti kita juga sudah punya mapping untuk bagaimana beberapa pemain-pemain potensial yang nanti kita rekrut lagi. iya, Ada pemain naturalisasi yang sudah kita bidik, oke, ya. Kemudian ada pemain-pemain profesional di Liga 1 juga yang kita bidik, iya, ya. Kemudian ada beberapa pemain-pemain Papua juga yang memang menjadi target kita, hmm, gitu. Tapi sebagian besar pemain-pemain PSBS yang ada ini adalah merupakan talenta-talenta muda yang kita rekrut dan kita bina. iya, Dan hari ini mereka bisa masuk. Seperti kita punya pemain, salah satunya yang dari Tolikara itu si Melvis Suaga. Kita iya, pegang bertahan. Yang tidak kalah saing dengan seniornya yang lain. iya, Yang di situ adalah Nelson Alom. iya, Melvis Suaga bisa bersaing dengan Nelson Alom. Terus kita punya ada Febri Urakmabin, iya, Febrianto iya, Urakmabin. Nah, ini juga salah satu back kiri kita yang bisa bersaing juga dengan Ruben Ruben Sanadi. Sanadi, Jadi kita punya double cover di tim yang memang kualitasnya sama sama, yang kita bawa. iya, Itu. dan regenerasi Dengan juga, regenerasi. iya, Kemudian kita juga ada punya pemain muda seperti Milan Nere. iya, Nah, Milan Nere U19. hmm, Terus ada Thomas Wandiko iya, yang kita bawa dari Surabaya. Nah, walaupun di aslinya ada 2 Medan. Nah, iya, ini juga pemain-pemain muda yang punya talenta dan bisa bersaing. hmm, Gitu. Bisa bersaing dan
mereka menunjukkan kualitas dan kontribusi untuk tim. Nah, kita rekrut masuk dan kemudian ada pemain senior seperti Alberto Gonçalves, kemudian Fabiano, kemudian ada Ruben Sanadi, ada Iya, Nelson Alom. Nah, ini kita bawa supaya termasuk Fendry Mofu, Fendry iya, Fendry. supaya mereka bisa kolaborasi. Iya, Ya, sehingga ilmu mereka juga bisa mereka transfer ke pemain-pemain muda yang kita rekrut. iya, Selain itu kita masih punya banyak stok di situ ada Martinus Maniani, ada iya, Martinus Maniani, iya, Martinus Sisir. Ini pemain muda yang belum kita turunkan. betul. Termasuk Melvin Pumera yang baru pulih dari cedera. Yang kita turunkan. Iya, Nah, kita masih punya banyak stok. pemain yang Betul, kualitas. betul. Iya, Nah, cuma sekarang memang kita prioritas pemain yang sudah sangat siap yang kita turunkan di line up tim. iya, Untuk bagaimana bisa menyelesaikan tugas mereka dan kewajiban mereka. Putaran bersama ini kita selesaikan dengan target yang mereka. iya. Kakak singgung soal rekrutmen pemain dan statement beberapa hari lalu di Cepos Online kemudian diikuti oleh teman-teman dari media-media lain yaitu membidik Ramai Rumakiek, pemain timnas U23 yang sekarang berseragam Persipura. Itu statement serius yang kemudian juga direspon oleh Ramai sendiri, direspon oleh manajemen, direspon oleh Ramai sendiri bahwa itu cuma statement katanya. Mungkin Kakak bisa memberikan sekaligus klarifikasi atau konfirmasi terkait dengan statement tersebut. Sudah bicara dan saya berulang kali. Iya, Bukan baru satu kali. iya, Sudah bicara dan saya berulang kali iya, bicara. Jangankan Ramai yang pemain timnas, Kelly Schroyer saya pemain timnas, iya, kita bidik. iya. Itu. Karena Kelly Schroyer merupakan mantan pemain PSBS PSBX juga. biak, betul. Itu. Dan jangankan Kelly Schroyer, ya, masih banyak pemain juga yang kita bidik seperti Ricky Kambuaya, Iya, terus saya Ricky. CS Adikaka. Iya, Kita bidik juga. iya, Begitu. PSBS bidik. Dan mereka mau tawar berapa kita siap negosiasi. iya, PSBS siap bayar walaupun PSBS tim baru. iya. Dan modal pun masih pas-pasan. Tapi si fight. Untuk bola saya bilang bahwa untuk bola kita all out. All out. Oke, Siap. oke. Begitu. Main batu. Karena kita mau. Bahkan saya iseng-iseng ke Pak Jimmy. Iya. Bilang, wali kota di Papua. 5 tahun saya main jemput. 5 tahun saya suruh tidur. Betul. Kewajiban, iya. Oke, oke. Saya tidak mau bawa ke sekarang. Iya, Itu jiwa saya. iya, Begitu. Jadi saya bisa tidur nyenyak, bisa makan juga dan tenang dan senyum, kepala terangkat apabila bola saya menang. iya, Saya pulang bisa tidur nyenyak. Kalau tidak stres juga iya. saya. Gitu. Karena memang hobinya di situ. Passion saya cuma di situ. Jadi tidak ada olahraga lain yang saya pilih lagi. Oke. Dari sekian nama yang tadi Kakak sebut tidak ada nama Boas Salosa. Apakah Boas juga menjadi apa istilahnya incaran? Karena hanya seorang Yan Mandena sejarah mencatat berhasil memulangkan Boas ke Persipura di musim lalu, tapi kemudian karena ada tragedi Kanjuruhan dan liga harus diberhentikan, makanya dia tidak jadi merumput bersama Persipura. Nah, Boas Salosa dan Tinus Pai itu kan dua pemain Persipura dan dua ikon Persipura yang ditendang oleh manajemen Iya, musim lalu. Dibuang iya, saja. Saya punya misi kembalikan mereka itu untuk mengangkat kembali kepala mereka. iya. Sehingga saya bayar transfer Boas itu ke PSIS Sleman untuk Persis, kembalikan dia iya, ke Papua. betul. Nah, supaya saya rekrut masuk lagi ke Persipura. Iya, Walaupun di internal manajemen itu debat dengan saya, tidak mau mereka itu dimasuk kembali ke iya, Persipura. Tapi menurut saya bahwa ini sudah kewenangan saya, tidak boleh kalian atur sampai di sini. iya. Nah, sehingga saya panggil Boas, saya bayar transfer Boas masuk, tim supaya juga saya bayar untuk masuk kembali kontrak di Persipura, dan mereka masuk main. Nah, tapi karena liga tidak berlanjut, akhirnya Boas kemarin saya tawarkan dia main ke PSBS. Oh, berarti sudah ada tawaran ke Tawar Boas iya, main ke PSBS, iya, tapi karena Boas sudah ada kesepakatan untuk bantu Kaidu di Persewar. Waropen, Iya, sehingga pada saat yang saya negosiasi, Edit cuma sampaikan bahwa saya tunggu kalau tidak ada kepastian dari Waropen, saya akan ke PSBS Biak. iya, Nah, sehingga PSBS Biak menentukan pelatih pasca Edward Dalam menentukan sikap untuk pegang Waropen. Baru saya ambil pelatih. iya. Tapi kalau waktu itu Edward Dalam tidak dikasih kepastian sama Waropen, Edward yang bawa saya boyong ke Biak juga. Gitu. Karena Satu paket ya? itu Iya, mereka berdua adalah dua pemain Persipura dan iya, satunya sudah mantan, yang satu masih aktif bermain, dan dua-dua adalah mantan kapten Persipura iya. yang sudah membawa Persipura berprestasi. Berprestasi, betul sekali. Dihargai. Iya, Itu. Sehingga hari ini kita coba untuk mengevaluasi dan membenahi itu. Solusinya cuma dua. Kalau pemain itu dia bisa sejahtera di klub, masa depannya terjamin. iya, Tapi kalau dia tidak sejahtera di klub, berarti kita berikan alternatif untuk masa depannya lewat pekerjaan. iya, Pekerjaan itu harus seperti dulu. Memang kamu berikan kontribusi. iya, Bisa masuk sebagai PNS dengan teleskop yang khusus, bisa masuk sebagai pegawai Bank Papua dan bisa masuk sebagai pegawai
PLN PLN. atau perusahaan lain. Itu sebenarnya. Itu sehingga sekarang saya sejak masuk kemarin manajer Persipura, doktrin saya kepada semua pemain Persipura adalah main sepak bola bukan soal identitas. Ya. Ingat, masa depan. Karena hari ini semua pemain sepak bola profesional dituntut untuk bermain bola, memberikan kewajibannya kepada manajemen dan tapi masa depan terjaga. Ya. Ini yang hari ini saya ajarkan buat anak Papua. Supaya selesai bermain bola, jalan kemana-mana masih ada jaminan. Istri dan anak mungkin masih bisa menggunakan kendaraan roda 4 untuk kemana-mana. Ya. Jangan sampai jalan selesai, istri dan anak naik taksi, mereka pun juga naik taksi. Ya. Kita belajar dari masa lalu. Ya. Hari ini kita harus lebih baik. Oke. Ini yang saya ajarkan ke semua pemain Papua. Sehingga di PSBS pun kita lakukan begitu. Di PSBS kita 29 pemain yang terdaftar. 7 sisanya pemain itu tidak terdaftar. Ya. Tapi kita karena sudah terlanjur jalan dan mereka latihan sudah sebulan, saya sampaikan ke semua termasuk tim pelatih, mereka ini punya nasib saya tidak boleh gantungan dan tidak boleh pulangkan. Ya. Konsekuensi saya gaji mereka. Ada Walaupun tanggung mereka- jawab di situ ya. Walaupun mereka tidak terdaftar, Ya. saya gaji mereka selama 1 atau 2 bulan ke depan. Sampai dengan nanti evaluasi putaran kedua kalau saya lepas. Atau saya masih mau rekrut mereka ketika mereka punya back terbang bagus. Saya kira mereka latihan rutin. Ya. Jalan. Nah itu yang kita lakukan. Karena semua ini anak-anak Papua, kita harus akomodasi mereka. Dan jangan kita bikin mental mereka down. Kita Ya. angkat mereka terus. Nanti suatu saat mereka tampil lebih baik. Ya. Semua anak Papua punya potensi bermain bola yang baik. Ya. Tinggal dipoles. Ya. Jadi anak Papua yang bermain bola tidak baik. Itu. Bermain bola cukup baik. Jadi kalau gudangnya ada di Papua, kenapa kita mau cari di luar? Di luar. Cari di sini. Ya. Tinggal dibina. Ya. Poles sedikit, jam terbang mereka Ya. bagus. Ini yang kita lakukan di PSBS biar. Oke. Saya tadi mau sedikit banyak menyinggung soal Persipura, terlebih nanti tak terlepas dari derby yang akan kita jalani besok. Cuman Kakak sudah dari awal Kakak sudah menyinggung banyak soal Persipura dan tensi makin panas karena besok derby PSBS akan melawan Persipura di Stadion Mandala. PSBS datang sebagai tim tamu tetapi memiliki catatan yang baik di mana sekarang memuncaki klasmen grup 4 itu sendiri dengan 10 poin. Nah, kalau kita bicara soal derby nih Kakak, apalagi Kakak sekarang berstatus sebagai manajer PSBS, mantan manajer Persipura Jayapura. Apakah masih ada cinta dari seorang Yaman Denas kepada Persipura? Yang pertama, PSBS main di sini adalah kandang PSBS juga. Oh, siap. Bukan kandang Persipura. Oke. Ingat. Oke. PSBS main di sini adalah kandang kita. Iya. Gitu. Yang kedua, kita main di sini derby Papua melawan Persipura tanpa beban. Iya. PSBS tidak ada beban. Karena PSBS masih dalam posisi yang aman. Iya. Gitu. Walaupun poin kita beda-beda tipis. Itu sehingga derby Papua yang kita main di Mandala, yang terbeban adalah Persipura. Iya. Karena sudah tim yang punya nama besar, Iya. ya. Kemudian tim yang punya segudang prestasi, kemudian main di Stadion Mandala yang merupakan angker bagi semua tim lawan. Iya. Tapi saat ini sudah tidak jadi angker bagi tim lawan. Karena saya bisa kasih skala Persipura. Iya. Gitu. Tentunya PSBS harus bisa lebih dari itu. Itu walaupun kita tahu mereka pasti punya motivasi tinggi. Iya. Tapi mereka pasti main juga dengan beban yang tinggi. Karena main di bawah pendukungnya. Itu. PSBS datang tanpa beban, kita akan main bola dengan rileks. Kita tunjukkan permainan yang berkualitas dan terbaik. Iya. Untuk memberikan tontonan kepada seluruh masyarakat Papua, termasuk masyarakat Jayapura agar menonton bola pulang dengan tenang dan puas. Iya. Itu. Walaupun kita tidak punya target yang muluk-muluk. Dapat poin dan tidak urusan nomor 2. Yang penting penampilan kita terbaik. Tapi target kita punya. Itu. Target tidak muluk-muluk lah berarti ya. Target tidak muluk-muluk, tapi kita punya tujuan datang ke sini. Terus persiapan bagaimana, Kak? Ya, sejauh ini? Persiapan sejauh ini kita persiapan kita cuma 2 hari. Tapi kita akan buat yang terbaik. Karena kita percaya bahwa kita pemain semua punya kualitas dan kepercayaan diri yang luar biasa. Apalagi dari internal manajemen sendiri memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi pasti mereka akan berikan yang terbaik. Yeah. Karena kita bisa lihat dengan permainan kita di Sulut dan di Kalteng waktu kita keluar, pemain main dengan penuh percaya diri. Cuma di Kalteng kita hanya kurang beruntung. Yeah. Tapi di Sulut kemarin kita main yang penuh kepercayaan diri dan kita bermain dengan mentalitas yang baik. Baik. Gitu. Jadi saya yakin main yang Persipura pun walaupun derby Papua yang panas, tensi tinggi, tapi itu sekadar isu. Tapi di lapangan pasti kita punya tensi rendah dan kita menunjukkan yang terbaik. Artinya tidak main dengan emosi ya? Kita tidak main dengan emosional. Iya.
Jadi tidak ada derby yang kita bermain bola dengan emosional. Hmm. Itu bukan permainan bola. PSBS akan mengajarkan bermain bola yang benar Ya. di Mandala untuk besok ditonton oleh peserta Papua dan Mengajarkan ya, permainan bermain bola yang yang benar. benar. Oke, siap. Apakah ada strategi khusus Kakak untuk PSBS, tim pelatih ataupun Kakak sebagai manajer sendiri? Terus kemudian strategi khusus yang saya maksud seperti mungkin menjaga pemain spesifik seperti Ramai kemarin Ramai walaupun Persipura kalah tapi berhasil mencuri perhatian dengan tendangan bebas yang merobek jala daripada Persewar itu sendiri. Ya, saya pikir tidak ada strategi khusus buat kita. Dan apa di tim Persipura juga tidak ada spesial pemain yang memang menjadi target kita. Iya, Karena kita pikir kualitas pemain mereka di situ juga sama sama. dengan kita. Oke. Apa yang harus kita pikirkan? Iya, Kita memberikan permainan dan perlawanan yang terbaik. iya. Itu yang jelas kita punya persiapan yang sudah sangat siap. Itu. Perintah saya kepada PSBS adalah tempur, tempur, dan tempur. Titik. Oke. Itu. Sebelum peluit itu selesai, kita masih tempur. Gas terus ya. Ya, itu. Oke. Itu yang kita lakukan nanti. Oke. Eh, kita punya penghujung acara. Mungkin saya ingin tahu dulu. Dari tadi kita membahas soal PSBS, kemudian kakak juga ada menyinggung soal Persipura. Seberapa besar sih kakak punya cinta kepada PSBS Biak dengan segala sesuatu yang sudah dibuat sejak awal musim sampai sekarang dan ada target di putaran kedua sampai menembus Liga 1? Ya, saya cuma melihat begini. eh Masyarakat saya di kepulauan ini punya potensi dan sumber daya manusia yang luar biasa. Iya. Dan sudah banyak berkontribusi di mana-mana. Gitu. Tapi memang kita minim dalam membangun mereka. Gitu. Lewat olahraga. Sehingga mereka yang muncul ini banyak mereka orbitkan diri mereka sendiri untuk bisa mereka berkembang Hmm. hari ini. Nah, sehingga potensi-potensi ini yang coba saya kembali, ya ibaratnya saya bilang di bahasa kasarnya bahwa back to basic. Gitu. Jadi sekarang saya kembali ke pesisir, saya membangun sepak bola dari Biak karena Biak itu sebagai salah satu sentral di wilayah pesisir. Iya. Jayapura sudah cukup maju. Iya. Itu. Lapangan pekerjaan banyak tersedia di Hmm. Jayapura. Kalau Biak, Serui, lapangan pekerjaan terbatas. Hmm. Nah, saya coba untuk membangun sepak bola di Biak sebagai sentral di kepulauan di Papua Utara ini Iya. supaya memberikan banyak keterbukaan informasi tentang Papua dari sisi potensi-potensi bahari dan perikanan dan kelautan. Iya. Nah, kepada semua masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia Iya. supaya mereka tertarik dan melirik. Iya. Minimal sedikit saja mereka datang mengunjungi Biak bisa bawa uang datang perputaran ekonomi kita semakin membaik. Iya. Dan ketika perputaran ekonomi di Biak semakin berkembang dampaknya juga ke pesisir. Iya. Waropen bisa dapat, Supiori bisa dapat, Iya. Biak sendiri dapat. Bahkan Jayapura juga bisa Dapat. mendapatkan dampaknya dari situ. Jadi Nah, itulah ya saya coba lakukan itu. iya, Karena Jayapura pembangunan sudah cukup baik. sudah cukup. Ya, cukup baik. Lapangan pekerjaan banyak tersedia di sini. Iya. Tapi kalau di Biak adalah sesuatu Iya. yang luar biasa. Artinya saya melihat ini melalui sepak bola, tapi ada misi besar di situ, misi kemanusiaan, kontribusi terhadap mereka yang kemudian belum memiliki pekerjaan, kemudian ditarik untuk libatkan, diberdayakan melalui pekerjaan-pekerjaan itu sendiri ya. Ya karena kita tahu Biak Serui, Iya. karena yang kuliah di Unjan pulang juga jadi sarjana kampung. Iya. Betul, akhirnya ujung-ujungnya bersaing jadi kepala kampung Iya. dan aparat kampung. Itu yang terjadi. Iya. Nah, sehingga coba kita bangun olahraga sepak bola ini untuk memberikan informasi agar potensi-potensi daerah ini bisa digarap karena pemerintah tidak akan berhasil membangun tanpa swasta. Iya. Pemerintah bisa berhasil karena pihak swasta turut menopang. Itu yang Iya. harus dicatat. Iya. Jayapura bisa maju karena MR Kambu mengizinkan banyak pihak swasta dan memberikan kemudahan kepada swasta. Iya. Dari situlah Jayapura ini berkembang. Pola inilah yang saya mau untuk kita dorong di Biak. Biak. Iya. Supaya suatu saat bisa dilakukan itu. Dan Bupati sangat welcome. Iya. Dengan semua orang datang ke Biak, berikan kesempatan, malah turut Iya. dari sisi dukungan kebijakan sampai administrasi, beliau bantu. Untuk bagaimana mengenjut ekonomi di Biak sebagai sentralnya pesisir Iya. di Saireri atau di Kepulauan Papua Utara
supaya daerah situ juga bisa Hmm. berkembang. Hmm. Nah, ini yang sementara ini kita lakukan. Sehingga ketika datang ke sini, tadinya saya suruh sponsor Pulau Laut, Ya. sponsor Persipura, ya. Kemudian saya suruh dia masuk juga investasi di pihak. Hmm. Walaupun dia punya pabrik di Manado dan di beberapa tempat, tapi Ya. saya suruh masuk untuk investasi di Ya. pihak. Tujuan kita apa? Supaya bisa menambah investasi di situ dan bisa meyakinkan partner-partnernya yang lain untuk masuk juga Ya. invest di pihak. Jadi Nah, dan hari ini 3 perusahaan tuna yang sudah invest di pihak. Libya. Ya, Ya. termasuk Nusa Tuna. Nusa Tuna. Ya. Oke, siap. Dan inilah cara kita untuk pelan-pelan untuk bagaimana bisa mengangkat masyarakat di kawasan pesisir Persis. secara bertahap. Oke. Terakhir Kakak, mungkin masih terkait dengan derby besok, apakah ada pesan khusus yang mungkin Kakak ingin sampaikan kepada para pemain maupun tim pelatih yang nanti akan turun bertanding di Stadion Mandala nanti? Pesan khusus buat pemain, cuma saya minta mereka bekerja keras. Ya. Saya tidak menuntut mereka, tapi saya minta mereka tahu kewajiban mereka itu antara hak mereka dan kewajiban harus balance. Ya. Karena kewajiban saya sudah saya laksanakan. Tinggal sekarang satu hak dan kewajiban mereka. Hmm. Nah, dan soal derby besok, saya cuma berharap mereka menjaga kondisi mereka bugar, fit untuk pertandingan. Ini main apa di gudangnya ya Ya. sepak bola di Jayapura, kemudian main di hadapan masyarakat pecinta sepak bola yang sangat tinggi di Papua, ada di Jayapura, sehingga tunjukkan yang terbaik. Berikan Dan permainan yang terbaik. Kalah menang nomor dua, karena kita main tanpa beban. Tapi ya. minimal kita berikan apa permainan yang terbaik yang bisa ditonton dan dilihat. Hmm. Bahwa derby Papua yang dikatakan panas, tapi ternyata di lapangan orang benar-benar bermain bola yang benar. Hmm. Nah, itu yang kita ingin tunjukkan. Itu yang Ya. Jadi kita ingin tunjukkan permainan bola yang kualitas. Itu saja pesan saya. ada pemain Persipura yang sekarang merumput bersama PSBS. Apakah itu menjadi nilai tambah? Bukan hanya pemain, ada juga dari staf kepelatihan. Apakah itu menjadi nilai plus untuk Persipura? Maksud saya PSBS besok untuk menang di Stadion Mandala atau seperti bagaimana, Kak? Nah, saya pikir target menang nantinya saya bilang itu nomor dua. Tapi motivasi tinggi pasti. Motivasi. Karena itu mimpi semua pemain Iya, dan mimpi semua tim pelatih. Motivasi tinggi pasti. Itu. Tapi bukan menjadi beban kita. iya, Gitu. Karena menurut kita putaran pertama ini kita mewakili di posisi puncak klasemen maupun apa peringkat kedua sudah luar biasa itu. iya, Karena ini tim baru, bukan tim besar. Tim baru yang baru naik. Ibaratnya ya kalau kita bilang anak bayi yang baru baru bertumbuh iya, gitu. Tapi ya pelan-pelan kita akan berikan yang terbaik. iya. Karena kita hanya mau menunjukkan bahwa walaupun kita ini tim baru, tapi dari sisi kesiapan kita siap Siap. untuk menghadapi tim-tim yang Hmm. sudah muncul lebih dulu dari kita dan mungkin sudah punya apa manajemen dan nama besar. Manajemen yang lebih baik dan besar. Iya. Kakak sampaikan bahwa secara tim sudah oke. Mungkin ada pesan kepada supporter PSBS sendiri yang besok akan hadir di stadion. Mungkin ada pesan khusus bagi mereka supaya mungkin jaga tensi, walaupun tensi ini panas tapi harus jaga sikap dan etika dalam nonton bola. Ya buat saya main melawan Persipura ya bukan urusan soal kalah dan menang. Ya, Tapi PSBS akan datang dengan kekuatan penuh, ya, datang dengan manajemen yang sehat, ya, yang tentunya kita ingin untuk mengajak Persipura supaya membangun tim dan manajemen yang sehat juga. oke. Itu sebenarnya pesan yang ingin kita Ya, sampaikan. Jadi ini kita ada di puncak klasemen karena manajemen kita sehat ya, dan semua komposisi pemain dan pelatih semua dalam kondisi yang baik. Sehingga kita ingin memberikan pesan itu kepada masyarakat Jayapura agar Persipura punya nama besar adalah tim yang bagus, harus dilakukan juga hal yang sama. Tim sebesar apapun punya nama besar, hebat, tapi kalau manajemennya tidak sehat tidak akan mampu untuk bisa menopang timnya menjadi lebih baik. Gitu. Bahkan bisa terpuruk atau bisa sukses lagi. Gitu. Sukses pun juga dengan jalan besar. Jadi saya berharap ini menjadi salah satu catatan. Sehingga hari ini PSBS berada terus di puncak klasemen. PSBS ingin memberikan pelajaran kepada manajemen Persipura agar membenahi secara total di internal manajemen kalau mau tim besar ini selamat dan punya prestasi ke depan yang lebih lagi daripada hari ini diperoleh. Karena PSBS ini tim baru.
Tapi kalau PSBS bisa lebih baik hari ini, kenapa Persipura tidak lebih baik dari itu? Iya. Itu pesan yang kita berikan kepada Oke. masyarakat Jayapura. Teman-teman Sobat Cepos, terima kasih sudah menonton. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh manajer PSBS Biak, Bapak Ian Mandenas, menyampaikan untuk apa terkait dengan derby yang akan berlangsung besok. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir di sini Kakak. Kemudian ini menjadi akhir dari talk show kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Cepos TV maupun media sosial lainnya. Saya Gratianus Silas, pamit undur diri dan terima kasih.